Masih ingat hari itu, hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia bagi seorang wanita. Hari ketika gaun putih yang menjuntai, lantunan doa dan ucapan ijab kabul seharusnya menjadi tanda cinta yang suci. Tapi bagiku, semua itu hanyalah panggung sandiwara. Dari luar terlihat indah, tapi di dalam rasanya hampa. Tanganku bergetar di atas pangkuan, jari-jariku dingin meski udara ruangan terasa hangat. Aku bisa mendengar detak jantungku berdentum begitu keras, seakan semua orang bisa mendengarnya. Saat penghulu mulai melafalkan kalimat akad, mataku menoleh sekilas pada lelaki di sampingku. Ravindra. Wajahnya tenang, rahangnya kokoh, matanya lurus menatap ke depan, tanpa ada sedikit pun getar di suaranya saat ia mengucapkan ijab kabul. Seolah-olah pernikahan ini bukan apa-apa baginya, seolah dia hanya sedang membaca teks dalam sebuah drama yang tak pernah ia sukai. Dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Suara penghulu menggema, dan Ravindra mengucapkannya dengan mulut yang tegas, penuh wibawa, namun kosong. Satu kali ucap, sah. Tamu-tamu bertepuk tangan, wajah-wajah sumringah memandang kami, mengira mereka sedang menyaksikan sepasang kekasih yang akan memulai hidup penuh cinta. Padahal, aku tahu kebenaran yang pahit. Aku hanyalah istri kontrak. Aku hanyalah alat untuk menyelamatkan nama baik keluarganya. Aku mencoba menoleh mencari sesuatu, entah tatapan lembut atau sekadar senyum tipis. Tapi yang kutemukan hanyalah mata Ravindra yang dingin, kosong, dan tidak mau menetap terlalu lama pada wajahku. Dan sejak detik itu, aku sadar. Aku menikah dengan seseorang yang tidak pernah menginginkanku. Rasanya bagai tertikam dari dalam. Suasana pesta penuh sorak bahagia, tawa keluarga, suara musik, dan ucapan selamat, tapi hatiku terasa sunyi. Aku berdiri di sisi Ravindra, menggandeng lengannya yang kaku, berjalan di antara barisan tamu yang memberi selamat. Mereka mengucapkan doa-doa manis, semoga langgeng, semoga sakinah, mawadah, warahmah. Aku hanya bisa tersenyum, menahan getir di dada. Tiba-tiba sebuah suara dingin merayap ke telingaku. Madam Sasmita, ibu mertuaku. Wajahnya tersenyum tipis di depan tamu, tapi matanya menajam penuh peringatan. Bisikannya menusuk lebih tajam daripada belati. Jangan pernah berharap Ravindra akan mencintaimu. Ingat, masa kontrak ini hanya setahun. Setelah itu, kau bebas pergi. Aku menoleh padanya, ingin memastikan apa aku salah dengar, tapi wajahnya tetap ramah di depan orang-orang, hanya bibirnya yang bergerak menyampaikan ancaman. Aku tersenyum pahit, seolah mengerti dan menerima. Tapi dalam hati aku bertanya, bagaimana mungkin aku hidup dalam rumah tanpa cinta, dengan waktu yang terus menghitung mundur? Malam itu, setelah pesta usai, aku masuk ke kamar pengantin yang telah dihiasi bunga dan tirai putih. Harusnya ini malam pertama penuh kehangatan, tapi aku hanya duduk di tepi ranjang, menunduk sambil meremas jemariku sendiri. Ravindra masuk, melepas jasnya, lalu menggantungnya tanpa sepatah kata pun. Sunyi. Yang terdengar hanya desahan napasku dan langkah kakinya. Kau tidak perlu tegang, aku tidak akan menyentuhmu, katanya datar tanpa menoleh. Aku menatap punggungnya, ingin marah tapi tak mampu. Aku tahu, pernikahan ini hanya kontrak. Dia diam sejenak, lalu menarik napas panjang. Bagus kalau kau paham. Hatiku serasa diremuk. Aku ingin menangis, tapi aku menahan air mata. Aku tidak boleh terlihat lemah. Namun dalam sepi malam itu, aku akhirnya bertanya, apakah selama setahun ini, kau akan terus melihatku seperti orang asing? Ravindra menoleh sebentar, matanya dingin, namun di sana ada kilatan yang sulit kuartikan. Lebih baik kau anggap aku tidak ada. Itu akan membuat semuanya lebih mudah. Aku terdiam. Kata-kata itu menamparku, membuatku sadar betapa aku hanyalah bayangan di hidupnya. Dan sejak malam itu, aku tahu tugasku. Bertahan dalam rumah tangga yang hanya sekadar kontrak. Hari-hari berlalu. Aku menjalani peran sebagai istri di hadapan dunia. Di luar, aku tersenyum, melayani tamu, menemani acara keluarga, dan tampil sebagai istri Ravindra yang sempurna. Tapi di dalam rumah, kami seperti dua orang asing yang berbagi atap. Ravindra sibuk dengan perusahaannya, hampir tak pernah berbicara kecuali hal-hal penting. Dan aku hanya berusaha menjaga hati agar tidak semakin hancur. Namun, yang paling menyiksa bukanlah dinginnya Ravindra,
melainkan tatapan ibunya. Madam Sasmita tak pernah melewatkan kesempatan untuk mengingatkanku bahwa aku bukan bagian dari keluarga ini. "Kau hanya sementara di sini, jangan pernah bermimpi lebih," katanya suatu siang saat aku sedang menyusun bunga di ruang tamu. Aku tersenyum, menunduk. "Saya mengerti, Bu." Tapi dalam hati aku bertanya, apakah aku memang hanya sementara dalam hidup Ravindra? Apakah aku tidak pernah bisa menjadi lebih? Malam-malamku dipenuhi tangis dalam diam. Kadang aku menutup mulut dengan bantal agar isahku tidak terdengar. Tapi ternyata aku salah sangka. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, aku menangis lebih keras dari biasanya. Dan aku tidak sadar Ravindra berdiri di balik pintu kamarku, mendengarkan. Dia tidak masuk. Dia hanya berdiri lama di sana, lalu pergi tanpa sepatah kata. Aku tidak pernah tahu apa yang ada di pikirannya malam itu. Hingga suatu hari, sebuah kejadian kecil mengguncang hatiku. Aku sedang membersihkan meja kerja Ravindra, dan tanpa sengaja aku menjatuhkan sebuah bingkai foto. Saat kuambil, kulihat foto itu. Ravindra bersama seorang wanita. Senyum Ravindra di foto itu begitu hangat, berbeda jauh dengan wajah dingin yang selalu kutemui. Hati ini tercekat. Siapa dia? Saat aku hendak meletakkan foto itu kembali, tiba-tiba suara Ravindra terdengar di belakangku. "Jangan sentuh barang-barangku tanpa izin." Aku terkejut, hampir menjatuhkan bingkai lagi. "Maaf, aku hanya ingin membersihkan." Dia mengambil foto itu dariku, menaruhnya kembali di meja, lalu menatapku tajam. "Ingat, kau hanya di sini karena kontrak. Jangan pernah mencoba masuk ke masa laluku." Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata. Tapi hatiku makin sakit. Jadi, dia masih menyimpan seseorang di hatinya. Seseorang yang jelas bukan aku. Sejak hari itu, aku tahu satu hal. Bukan hanya aku yang terjebak dalam pernikahan ini. Ravindra juga masih terikat dengan masa lalunya. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan saat hatiku mulai tergores oleh perasaan yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Namun, kejutan datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu malam, aku sedang berjalan di lorong rumah, menuju dapur untuk mengambil air. Saat itu aku mendengar percakapan lirih dari ruang kerja. Suara Ravindra tegas namun bergetar. Aku tidak bisa lagi melanjutkan permainan ini. Jika mereka tahu siapa sebenarnya Azura, semuanya akan berakhir. Langkahku terhenti. Napasku tercekat. Apa maksudnya? Kenapa dia menyebut namaku seperti itu? Apa yang sebenarnya Ravindra sembunyikan dariku? Dadaku berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, aku merasa ketakutan bukan karena pernikahan kontrak ini, tapi karena ada rahasia besar yang ternyata melingkupi hidupku bersama Ravindra. Dan malam itu aku sadar, pernikahan kontrak ini bukan sekadar sandiwara. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih dalam, dan lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Aku sendiri tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Dari luar, mungkin aku terlihat tegar, tampak seperti pria yang rela melakukan apa saja demi keluarganya. Tapi di dalam, aku hancur. Aku dipaksa menikahi seorang wanita yang bahkan tidak kukenal dengan baik, hanya karena tuntutan keluarga dan warisan perusahaan yang menggantung di atas kepalaku. Jika aku menolak, maka nama baik keluarga bisa jatuh, perusahaan bisa lepas dari genggaman, dan ibuku akan menganggapku anak yang tidak berguna. Jadi aku diam, menerima nasib ini meski hatiku memberontak. Aku menatap Azura dari kejauhan. Diam-diam. Dia terlihat rapuh, seperti daun yang terombang-ambing diterpa angin. Ada kesedihan yang selalu tersembunyi di balik matanya. Senyum yang ia tunjukkan pada orang lain terasa dipaksa, seperti topeng yang ia kenakan agar tidak terlihat rapuh di depan dunia. Tapi entah kenapa, justru itu yang membuatku resah. Seolah dia menyimpan rahasia yang lebih besar dari sekadar pernikahan kontrak ini. Hari-hari pertama setelah akad, aku sengaja menjaga jarak. Aku berpura-pura tidak peduli, berpura-pura bahwa kehadirannya hanyalah formalitas. Aku sering pulang larut malam, lebih memilih terjebak di kantor daripada menatap wajahnya di rumah. Tapi setiap kali aku pulang, selalu ada cahaya kecil dari ruang tamu. Dia duduk di sana, kadang dengan buku di pangkuan, kadang hanya menatap kosong ke arah jendela. Aku tidak mengerti, kenapa wanita ini bisa membuatku penasaran.
Aku tidak mencintainya, aku tidak menginginkannya sejak awal. Tapi setiap kali melihatnya duduk sendirian, ada sesuatu di dadaku yang terasa sesak. Malam itu hujan turun begitu deras. Petir berulang kali membelah langit. Aku baru pulang, tubuh lelah, pikiran penuh beban. Begitu masuk rumah, aku mendengar suara samar dari arah kamar sebelah. Suara tangis. Aku berdiri di depan pintu kamarnya mendengarkan. Suara itu bukan sekadar tangis biasa. Itu tangis yang dalam, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan luka besar. Aku ingin mengetuk pintu, ingin masuk dan menenangkannya. Tapi kakiku seakan terpaku. Aku menahan diri. Karena aku tahu, semakin aku mendekat, semakin sulit aku untuk melepaskan ketika waktu kontrak ini berakhir. Aku bersandar di pintu itu lama sekali, mendengarkan isakannya yang pecah-pecah, sampai akhirnya aku berbalik dan pergi ke kamarku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata yang kudengar hanyalah tangisnya, dan yang kurasakan hanyalah dada yang ikut sakit. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana Azura selalu berusaha terlihat kuat di depan ibuku, meski jelas tatapan dingin Madam Sasmita menusuk hatinya. Bagaimana dia selalu menyiapkan sarapan untukku, meski aku sering tidak menyentuhnya. Dan bagaimana dia selalu menuliskan sesuatu di buku kecil berwarna coklat tua yang selalu ia bawa kemana-mana. Aku pernah berpikir, mungkin buku itu hanya catatan biasa. Tapi rasa penasaranku semakin hari semakin besar. Sampai akhirnya takdir memainkan perannya. Malam itu aku turun ke ruang tamu untuk mengambil minum. Lampu meja masih menyala, dan di atas meja kulihat buku coklat itu tergeletak terbuka. Azura pasti lupa membawanya ke kamar. Awalnya aku ragu. Ini privasi seseorang, aku tidak seharusnya membaca. Tapi entah kekuatan apa yang membuat tanganku meraihnya. Halaman itu berisi tulisan tangannya yang rapi, namun penuh emosi. Aku membaca pelan, dan saat itu juga darahku berdesir. Jika suatu hari Ravindra tahu siapa aku sebenarnya, mungkin dia akan membenciku lebih dari siapapun. Tanganku bergetar, jantungku berdetak keras. Apa maksudnya? Siapa sebenarnya wanita yang kini menjadi istriku? Aku terduduk lama di sofa, memandangi tulisan itu berulang kali. Kata-kata itu terlalu jelas untuk diabaikan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku, sesuatu yang besar. Selama ini aku berpikir aku yang paling menderita karena pernikahan ini, tapi ternyata Azura juga menyimpan luka dan rahasia yang mungkin jauh lebih berat. Aku mengembalikan buku itu ke tempat semula, menutupnya rapat. Tapi sejak malam itu pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali menatap wajahnya, aku teringat tulisan itu. Jika aku tahu siapa dia sebenarnya, aku akan membencinya lebih dari siapapun. Kata-kata itu terus menggema, membuatku gelisah, membuatku ingin tahu kebenaran meski aku takut menemukannya. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Saat sarapan, Azura menaruh secangkir teh di hadapanku. Aku menatapnya diam-diam, mencoba mencari jawaban di wajahnya. "Kau tidak sarapan?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih lembut dari biasanya tanpa aku sadari. Dia terkejut, mungkin tidak menyangka akan bicara. "Aku sudah makan tadi," jawabnya singkat, lalu beranjak pergi. Aku ingin menahannya, ingin bertanya langsung tentang rahasia itu. Tapi lidahku keluh. Bagaimana jika dia benar-benar mengaku dan aku memang harus membencinya? Hari-hari berikutnya aku jadi semakin sensitif. Aku mulai memperhatikan siapa saja yang datang ke rumah, siapa yang ia temui diam-diam. Suatu kali aku melihatnya berdiri lama di halaman belakang, menatap langit senja sambil menggenggam buku coklat itu di dadanya. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar seperti berdoa. Aku ingin mendekat, tapi aku hanya berdiri di balik jendela, mengamati. Semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin aku terikat, dan itu membuatku takut. Takut karena suatu hari kontrak ini akan berakhir. Takut karena aku tahu aku tidak boleh jatuh hati. Namun, ketakutanku berubah menjadi sesuatu yang lebih mencekam saat suatu malam aku mendengar percakapan teleponnya. Aku tidak sengaja lewat lorong dekat kamarnya, dan pintu tidak tertutup rapat. Suaranya lirih, penuh tekanan. Aku tidak bisa bilang apa-apa sekarang. Dia tidak boleh tahu. Kalau Ravindra tahu, semua akan berantakan. Aku berhenti di tempatku,
menahan napas. Hatiku bergetar. Jadi benar, ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Aku kembali ke kamarku dengan kepala penuh tanda tanya. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya duduk di ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Untuk pertama kalinya, aku merasa pernikahan kontrak ini bukan hanya permainan keluarga, tapi ada benang kusut yang jauh lebih besar, yang melibatkan masa lalu yang tidak kukenal. Pagi harinya, aku memutuskan sesuatu. Aku harus tahu siapa sebenarnya Azura. Aku tidak peduli kalau pada akhirnya aku akan membencinya. Aku lebih takut menjalani pernikahan ini tanpa tahu kebenaran. Aku menatapnya saat dia duduk di meja makan, wajahnya lelah tapi tetap berusaha tersenyum. Ada sesuatu di balik senyum itu, sesuatu yang membuatku semakin yakin. Wanita ini bukanlah orang biasa. Dan aku bersumpah, aku akan mencari tahu apa rahasia yang ia sembunyikan. Yang tidak pernah kuduga, rahasia itu ternyata jauh lebih kelam daripada yang bisa kubayangkan. Aku selalu percaya bahwa rahasia, sebesar apapun, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk terungkap. Dan malam itu, saat aku duduk di kursi goyang di balkon rumah besar kami, tatapanku tertuju pada Azura yang berjalan di halaman dengan langkah kecil dan wajah sendu. Perempuan itu, dia tidak tahu kalau aku sudah lama menyimpan kebenaran tentang siapa dirinya. Aku menghela napas panjang, memejamkan mata. Bayangan masa lalu datang menghantam. Aku masih ingat jelas wajah lelaki itu, ayah kandung Azura. Lelaki yang dulu menginjak-injak harga diri keluargaku, membuat suamiku bangkrut hingga akhirnya bunuh diri di depan mataku. Semua hancur dalam sekejap, dan aku bersumpah tak akan pernah melupakan dendam itu. Dan kini ironisnya, darah lelaki itu mengalir dalam tubuh menantuku sendiri. Aku tahu pernikahan ini hanyalah kontrak. Setahun lalu selesai. Seharusnya aku bisa tenang. Tapi aku bukan orang bodoh. Aku bisa membaca sorot mata putraku Ravindra. Dia mulai goyah. Dia mulai jatuh hati pada perempuan itu, meski mulutnya selalu menyangkal. Aku seorang ibu, aku mengenalnya lebih dari siapapun. Cara dia menatap Azura bukan tatapan dingin, tapi tatapan seorang lelaki yang berusaha menahan perasaan. Aku meremas jemariku di pangkuan. Tidak boleh. Ravindra tidak boleh tahu siapa Azura sebenarnya. Jika dia tahu, hatinya akan hancur. Dia akan merasa dikhianati, bukan hanya oleh perempuan itu, tapi juga olehku, ibunya sendiri, yang selama ini memilih diam. Malam itu, aku memberanikan diri untuk bicara dengan Azura. Aku menemukannya di dapur, sedang membersihkan meja setelah makan malam. Lampu kuning temaram memantulkan wajahnya yang pucat, matanya sembab seolah habis menangis. Azura, suaraku terdengar dingin. Dia menoleh dengan sedikit kaget, lalu mencoba tersenyum sopan. "Ya Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya pelan. Aku mendekat, menatapnya lekat-lekat. "Kau tahu pernikahanmu dengan Ravindra hanya sementara. Jangan pernah mencoba membuatnya lebih dari itu." Wajahnya menegang. Jemarinya yang memegang kain lap sedikit bergetar. "Saya mengerti, Bu," jawabnya pelan. Aku ingin berkata lebih banyak, ingin menyinggung siapa dirinya sebenarnya, tapi lidahku keluh. Bagaimanapun, aku masih ibu. Aku tidak tega menusuknya langsung dengan kebenaran pahit itu. Jadi aku hanya menatapnya lama, lalu berbalik meninggalkannya dalam diam. Namun ternyata, alam semesta punya cara yang lebih kejam untuk membuka rahasia. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kunjungan yang tidak pernah kuduga. Saat itu sore, hujan baru saja reda, dan seorang wanita datang dengan payung hitam. Ketika wajahnya muncul di balik tirai pintu, jantungku hampir berhenti. "Ratna," bisikku nyaris tak terdengar. Ya Tuhan, itu adik tiriku. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat wajahnya. Dia adalah satu-satunya yang tahu sejarah kelam keluargaku, satu-satunya yang tahu siapa sebenarnya ayah kandung Azura. Dia tersenyum miring, tatapan matanya penuh rahasia. "Kakakku tercinta, lama sekali kita tak berjumpa. Kupikir sudah saatnya aku datang untuk mengingatkanmu. Kau masih ingat lelaki bernama Ardan, bukan?" Tubuhku langsung kaku. Nama itu? Ardan. Lelaki yang menghancurkan keluargaku. Lelaki yang sekaligus adalah ayah kandung Azura. "Apa maumu?" tanyaku tajam. Ratna masuk tanpa diminta, duduk di ruang tamu dengan tenang, seolah rumah ini miliknya.
Aku hanya ingin melihat wajah keponakanku. Gadis malang itu Azura. Dia tidak tahu bukan, kalau darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah darah musuhmu sendiri? Aku tercekat. Aku ingin membungkam mulut Ratna, tapi aku tahu itu mustahil. Dia selalu punya cara untuk menyebarkan racun. Dan benar saja, malam itu, saat kami makan malam bersama, Ratna sengaja melontarkan kalimat yang membuat sendok di tanganku hampir terjatuh. Ravindra, katanya sambil tersenyum penuh arti, kau tahu siapa sebenarnya istrimu itu? Ravindra mengernyit menatap Ratna dengan heran. Maksud tante apa? Aku segera mencoba menghentikan, Ratna, jangan. Namun terlambat. Ratna sudah membuka mulutnya, menatap lurus pada Ravindra dan Azura yang duduk berseberangan. Azura adalah anak Ardan, lelaki yang membuat ayahmu mati, Henning. Ruangan itu membeku. Ravindra menatap Azura dengan mata terbelalak, sementara Azura sendiri pucat pasi, bibirnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan kata. Aku bisa merasakan jantungku sendiri berdetak begitu keras, seperti hendak meledak. Semua yang kucoba lindungi selama ini, hancur seketika oleh satu kalimat dari adik tiriku sendiri. Dan di saat aku menoleh pada Ravindra, yang kulihat bukan hanya keterkejutan, tapi juga kekecewaan yang begitu dalam. Benarkah? Suaranya serak, nyaris berbisik, tapi setiap kata menusuk hatiku. Azura menunduk. Air mata mulai jatuh dari sudut matanya. Aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan, tapi aku takut. Aku menutup mata rapat-rapat, menahan tangis. Karena aku tak tahu, sejak malam itu rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, Ravindra berdiri di depanku dengan wajah penuh luka. Matanya yang biasanya tenang kini bergejolak, seolah menahan badai yang siap meluluh lantakkan segalanya. Nafasnya berat, bahunya tegang, dan tangannya mengepal seakan sedang berperang dengan dirinya sendiri. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Kenapa kau tidak pernah bilang? Kenapa kau sembunyikan siapa ayahmu? Suaranya pecah, keras namun bergetar. Pertanyaan itu menghantamku seperti pedang yang menancap ke dalam dada. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Bibirku hanya bergetar, tubuhku gemetar, dan air mata tanpa sadar jatuh membasahi pipiku. Karena aku takut kehilanganmu. Suaraku pecah, hampir tak terdengar, namun aku tahu dia mendengarnya. Dia terdiam sejenak. Aku bisa melihat pertarungan batin di matanya, seolah ada dua sisi dirinya yang sedang saling tarik-menarik. Antara ingin membenciku dan ingin tetap menggenggamku. Kita menikah atas keterpaksaan, suaranya kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, nyaris berbisik, namun terasa menyayat. Tapi kenapa hatiku justru hancur seperti ini? Aku ingin menjangkau tangannya, ingin memeluknya, ingin membuatnya percaya bahwa aku tidak pernah berniat menyakitinya. Tapi langkahnya mundur, dia menjauh. Setiap langkahnya seperti belati yang menusuk hatiku. Aku menatap punggungnya, tubuh tegap yang kini seolah rapuh. Dan disitulah aku menyadari pernikahan kontrak ini bukan lagi sandiwara. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Cinta yang seharusnya tidak pernah tumbuh, cinta yang dilarang, cinta yang hanya akan membawa luka. Malam itu aku tidak bisa tidur. Hujan deras di luar jendela seperti ikut merasakan sesak yang ada di dadaku. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap buku harian yang pernah hampir terbongkar. Buku itu menyimpan semua rahasiaku, semua rasa yang tak berani kuucapkan. Aku menulis dengan tangan bergetar, Ravindra, andai saja aku bisa jujur sejak awal. Andai saja aku bukan anak dari laki yang menghancurkan keluargamu. Mungkin sekarang kita bisa bahagia. Tapi aku sadar, kebahagiaan itu tidak ditakdirkan untuk kita. Air mataku jatuh membasahi kertas. Kata-kata itu buram, sama buramnya dengan masa depan yang kini aku lihat. Pagi harinya, aku menatap cermin. Wajahku pucat, mataku sembab. Aku berusaha tersenyum, tapi bayangan di cermin menolaknya. Yang terlihat hanyalah seorang wanita yang kalah sebelum berjuang. Di ruang makan, suasana hening. Ravindra duduk di kursi seberangku, menunduk, hanya menyentuh sendok tanpa benar-benar makan. Aku memberanikan diri membuka suara. Ravin, panggilku lirih. Dia tidak langsung menjawab. Matanya perlahan menatapku dan dalam tatapan itu aku melihat luka yang dalam. Aku tidak tahu harus bagaimana, Azura. Bagiku,
Kau adalah wanita yang tidak pernah kuminta, tapi yang kenapa kini jadi bagian yang sulit kulepaskan. Dan itu yang membuatku semakin marah pada diriku sendiri. Seketika tenggorokanku tercekat. Kata-kata itu seperti pengakuan yang setengah jadi, cinta yang dipaksa tertahan. Aku tidak ingin menyakitimu, jawabku pelan, suaraku bergetar. Itu sebabnya aku memilih diam. Aku tahu jika aku bicara sejak awal, kau pasti akan membenciku. Dan aku tidak sanggup. Dia tertawa pahit, getir, penuh kepedihan. Bukan benci yang kutakutkan, Azura. Yang kutakutkan adalah aku benar-benar mencintaimu. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Napasku tercekat. Kalimat itu seperti mimpi yang ingin sekali aku genggam, tapi sadar bahwa mimpi itu hanya akan hancur jika terlalu erat ku genggam. Hari-hari berikutnya, rumah ini semakin terasa asing. Kami sering saling diam, saling menghindar, namun di dalam hati masing-masing ada kerinduan yang tak bisa dipadamkan. Aku sering melihatnya dari balik pintu, bagaimana ia berdiri di balkon sendirian, menatap langit malam dengan wajah murung. Aku ingin menemaninya, tapi kakiku selalu tertahan. Dan akhirnya, aku mengambil keputusan. Aku tahu ini akan menyakitkan, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku memilih pergi sebelum kontrak ini berakhir. Karena aku tahu semakin lama aku di sisinya, semakin dalam luka yang akan tertinggal. Suatu malam, aku mengemasi barang-barangku diam-diam. Mataku sembab, tanganku gemetar. Aku menatap cincin di jari manisku, cincin yang sejak awal hanya simbol dari kesepakatan dingin. Tapi entah bagaimana kini terasa begitu berat untuk dilepaskan. Aku menuliskan sebuah surat pendek, menaruhnya di meja kerjanya. Ravindra, maafkan aku. Aku memilih pergi sebelum semuanya semakin hancur. Terima kasih karena telah mengajariku arti cinta, meski hanya sebentar. Aku menarik koperku perlahan, menahan isak yang hampir pecah. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, suara langkah terdengar di belakang. Azura, suaranya dalam, serak, dan penuh perih. Aku membeku. Perlahan aku menoleh dan di sana Ravindra berdiri. Matanya merah, wajahnya letih, namun tatapan itu menusuk ke dalam jiwaku. Jangan pergi, katanya lirih, nyaris berbisik. Air mataku tumpah, koper terlepas dari genggaman. Hatiku terombang-ambing antara ingin tetap tinggal atau benar-benar pergi. Tapi sebelum aku bisa menjawab, tiba-tiba suara keras memecah keheningan. Pintu depan terbuka, dan sosok yang tak pernah kuduga muncul. Adik tiri Sasmita, setahun sudah berlalu sejak kontrak pernikahan itu berakhir. 1 tahun penuh tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa jejak sedikit pun dari Azura. Kehidupan yang kujalani kembali pada rutinitas lama, pekerjaan, rapat, angka-angka, dan meja-meja dingin perusahaan. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak pernah bisa kembali seperti dulu. Setiap kali aku pulang ke rumah, selalu ada ruang kosong yang menghantui. Kursi makan di seberangku tetap rapi, tanpa bekas tangan yang pernah menyajikan makanan sederhana. Ruang tamu tetap sunyi, tak ada suara langkah lembut atau aroma teh hangat yang biasanya ia siapkan. Dan kamar tidur, kamar itu terlalu sunyi, seakan menertawakan aku yang berusaha keras melupakan, tapi gagal berkali-kali. Aku sering terjaga di malam hari, hanya untuk menatap langit-langit, menahan sesak yang menghantam dada. Aku Ravindra, yang dulu dikenal sebagai pria keras, pria logis, pria yang tak mudah terbawa perasaan, ternyata kalah oleh cinta yang datang dari sebuah kontrak. Betapa ironisnya. Suatu sore aku duduk di ruang kerja menatap foto lama ayahku di meja. Aku gagal, ayah, gumamku lirih. Aku pikir pernikahan kontrak itu hanya permainan, tapi ternyata hatiku ikut terbakar di dalamnya. Ruang itu terasa pengap. Aku berdiri, membuka jendela, membiarkan angin sore masuk. Namun yang datang justru kenangan. Senyum Azura, cara ia menunduk setiap kali aku menatapnya, tatapan takut sekaligus hangat yang dulu selalu membuatku bingung. Aku menutup mata, mencoba mengusir semua itu. Tapi semakin kutolak, semakin kuat kenangan itu menancap. Malam itu, hujan turun deras. Aku pulang lebih awal dari kantor, berharap tidur bisa menolongku melupakan sedikit rasa sesak ini. Mobil berhenti di halaman rumah. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya redup karena basah tersiram hujan. Aku melangkah cepat ke pintu, menggigil sedikit oleh angin malam.
Namun saat hendak membuka pintu, aku melihat sesuatu di depan sana. Sebuah kotak kecil basah oleh air hujan namun tetap terbungkus rapi dengan pita lusuh. Aku terdiam, jantungku berdetak cepat tanpa alasan yang jelas. Tanganku meraih kotak itu dengan hati-hati seakan di dalamnya ada sesuatu yang rapuh. Aku masuk ke dalam rumah, menyalakan lampu dan duduk di ruang tamu. Dengan napas yang memburu, aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah foto. Foto seorang bayi mungil, wajahnya bulat, matanya tertutup rapat, bibirnya mungil. Aku terpaku, tubuhku membeku, lalu mataku menangkap secarik kertas di bawah foto itu. Tulisan tangan yang tak asing lagi. Dia adalah darahmu, Ravindra. Aku menitipkan cinta terakhirku lewat dirinya. Tanganku bergetar hebat, dunia seperti runtuh di sekitarku. Aku menatap tulisan itu lama sekali, seakan ingin memastikan bahwa itu benar-benar dari Azura. Tinta hitamnya, lekuk hurufnya, semua persis seperti tulisan yang pernah kutemui di catatan kecilnya. Azura, suaraku pecah. Aku menjatuhkan diri ke sofa, memeluk foto itu erat-erat. Air mataku mengalir, deras, untuk pertama kalinya sejak dia pergi. Aku menangis tanpa malu, tanpa mampu menahan lagi. Apa maksudmu ini, Azura? Kenapa kau pergi tanpa bicara? Kenapa kau tinggalkan aku dengan luka sebesar ini? Dan bayi ini anak kita. Kertas itu kembali kubaca, berharap ada kalimat lanjutan yang bisa menjawab pertanyaanku. Tapi tidak ada. Hanya satu kalimat singkat, cukup untuk menghancurkan seluruh benteng pertahanan hatiku. Aku berdiri, mondar-mandir di ruang tamu, seperti orang kehilangan akal. Lalu tiba-tiba, kenangan-kenangan lama datang silih berganti. Malam ketika Azura menangis di pelukanku, tatapan matanya yang penuh cinta tapi juga ketakutan. Semua menjadi potongan puzzle yang kini menyatu, membentuk kebenaran yang tak pernah kusadari. Dia mencintaiku, sungguh mencintaiku. Namun dia memilih pergi, menyembunyikan kehamilannya, meninggalkanku dengan cara yang paling menyakitkan. Aku menatap kembali foto bayi itu. Anakku, bisikku lirih. Aku tidak akan membiarkanmu tumbuh tanpa ayah. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Hatiku masih hancur, tapi di tengah kehancuran itu sebuah tekad mulai tumbuh. Aku harus menemukan mereka. Aku harus menemukan Azura dan bayi ini, apapun caranya. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto bayi itu berulang-ulang. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam rumah ini, aku tenggelam dalam badai lain, badai penyesalan, cinta, dan tekad. Namun tepat ketika aku mulai menenangkan diri, sebuah bayangan mengejutkan muncul di depan pintu kaca. Aku terlonjak, menatap lekat-lekat. Sosok itu berdiri di tengah hujan, samar, namun aku bisa mengenalinya bahkan dari kejauhan sekalipun. Azura, gumamku, dengan suara nyaris tak terdengar. Aku berlari ke pintu, membukanya lebar, membiarkan air hujan membasahi tubuhku. Tapi ketika kuangkat wajah, sosok itu sudah hilang. Yang tertinggal hanya derasnya hujan dan kegelapan malam. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar. Apakah itu benar dia? Ataukah hanya bayangan dari kerinduanku sendiri? Aku menutup mata, menahan isak yang kembali pecah. Yang ku tahu hanya satu, pernikahan kontrak itu mungkin sudah berakhir, tapi hatiku tak pernah bisa melepaskannya. Karena cinta ini entah bagaimana telah menjelma menjadi takdir. Dan malam itu aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku akan mencari Azura. Aku akan menemukan jawabannya. Karena cerita ini belum berakhir. Aku menatap foto bayi itu sekali lagi, menciuminya dengan penuh rasa sesal. Tunggu aku, anakku, tunggu aku, Azura. Aku akan menemukan kalian. Di luar, hujan terus turun deras, seakan langit pun ikut menangis bersama hatiku yang remuk. Namun di balik air mata itu, sebuah babak baru telah menanti. Sebuah akhir yang ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar.